Saya akan menjawab soal nomor 3 bagian A dengan soal pilihlah satu jurnal terpercaya tentang metode pembuatan ekstrak terpurifikasi. Bagian A, bagaimana caranya mendapatkan ekstrak terpurifikasi dengan rendemen yang tinggi? Di sini saya memakai jurnal dengan judul Penetapan kadar flavonoid total ekstrak etanol biji pinang menggunakan metode AICI 3, di mana jurnal ini pada tahun 2021 Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Products. Nah, di sini dilakukan purifikasi biji pinang dengan cara menimbang ekstrak kental sebanyak 10 gram dan dilakukan purifikasi menggunakan pelarut N-heksan dan etil asetat. Nah, hasil purifikasi masing-masing pelarut selanjutnya dievaporasi hingga didapatkan ekstrak kental. Nah, ekstrak biji pinang ini dilakukan purifikasi untuk menghilangkan senyawa yang tidak digunakan di dalam penelitian. Nah, purifikasi ini dilakukan menggunakan pelarut N-heksan dan etil asetat, di mana didapatkan hasil purifikasi ekstrak biji pinang, yaitu bobot purifikasi dengan N-heksana itu mendapatkan rendemen 83%, kemudian bobot purifikasi untuk etil asetat itu 80,1%. Nah, kemudian ditentukan penetapan kadar flavonoid ekstrak kasar dan purifikasi biji pinangnya, dan didapatkan hasil bahwa rata-rata kadar flavonoid pada ekstrak kasar itu 69,13. Untuk ekstrak purifikasi N-heksan mengandung kadar flavonoid total 130,3, dan untuk ekstrak purifikasi etil asetat mengandung kadar flavonoid 94,73. Nah, proses ekstraksi ini menggunakan pelarut etanol yang menghasilkan rendemen lebih tinggi dibandingkan menggunakan Aquades. Nah, kandungan flavonoid di dalam tanaman tertinggi diperoleh dari ekstraksi dengan pelarut etanol. Senyawa yang terkandung di dalam biji pinang merupakan senyawa yang larut dalam pelarut polar. Nah, hasil persen rendemen ekstrak terpurifikasi N-heksan lebih tinggi dibandingkan ekstrak terpurifikasi etil asetat. Rendemen lebih tinggi menunjukkan banyaknya komponen bioaktif dalam ekstrak tersebut. Nah, komponen metabolit sekunder dalam ekstrak terpurifikasi N-heksan lebih tinggi diduga karena banyak kandungan senyawa aktif yang bersifat polar. Lalu, saya memakai satu lagi jurnal perbandingan, yakni dengan judul Isolasi katekin dari gambir untuk sediaan farmasi dan kosmetik. Dia pada jurnal ini melakukan proses purifikasi pada gambir itu ada dua, yaitu metode dengan metode purifikasi dan metode non purifikasi. Nah, pada tabel hasil terjadi perbedaan di mana pemeriksaan katekin purifikasi itu mendapatkan rendemen 57,40, sedangkan hasil pemeriksaan katekin non purifikasi itu ada 98,20. Nah, proses penghilangan pengotor pada gambir dilakukan dengan melarutkan serbuk gambir ke dalam air, lalu dipanaskan selama 1 jam, disaring, didiamkan, dan didapatkan endapan. Endapan dikeringkan dalam oven lalu direflux. Nah, proses reflux dilakukan selama 1 jam, dan diharapkan katekin akan terekstraksi ke dalam etil asetat secara sempurna. Nah, filtrat yang diperoleh lalu dikentalkan dengan menggunakan rotary evaporator dan dikeringkan. Nah, metode kedua yaitu metode non-purifikasi. Serbuk gambir itu langsung direflux dengan menggunakan pelarut etil asetat. Nah, proses reflux dilakukan selama 1 jam. Filtrat yang diperoleh lalu dikentalkan dengan menggunakan rotary evaporator dan dikeringkan.